Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, hari ini pembelajarannya Ibu berikan materi berupa video ya. Harapannya dan semoga ini malah lebih optimal. Kenapa? Karena bisa dipelajari atau diputar berulang-ulang ya untuk memahami, untuk menganalisis materi ini. Oke, tetap semangat. Materi kita hari ini mengenai sistem 3 fasa. Oke, silakan disimak. Baik. Nah, ini adalah tujuan kita mempelajarinya. Jadi harapannya teman-teman nanti bisa menjelaskan apa itu sistem 3 fasa yang seimbang. Nah, di sini kita perlu garis bawahi ya, seimbang dan simetris. Jadi nanti 3 fasa itu ada dalam hubungan bintang, delta, dan daya dalam sistem 3 fasa. Nah, seimbang itu apa? Simetris itu apa? Jadi seimbang itu bebannya dianggap rata ya teman-teman, sama. Untuk yang padahal realitanya itu sebenarnya untuk pengaplikasiannya itu tidak seimbang ya, beban itu tidak seimbang atau tidak simetris. Nah, untuk yang tidak seimbang dan non simetris nanti akan dipelajari di analisa sistem tenaga 2. Untuk yang satu ini untuk yang seimbang dan simetris. Oke. Lanjut kita ke slide selanjutnya. Nah, ini tujuan khususnya ya bisa menggambarkan bentuk gelombang, sistem 3 fasa. Kita bicara yang seimbang dan simetris gitu ya. Nah, kemudian bisa menggambarkan diagram fasor, hubungan antara tegangan fasa dengan tegangan saluran dalam hubungan bintang dan juga delta. Kemudian teman-teman bisa menurunkan persamaan daya dalam sistem 3 fasa. Nanti ada yang dimulai dari 1 fasa, kemudian kemudian ke sistem 3 fasa. Dan dapat menentukan kapasitor untuk perbaikan faktor daya. Ini kita nanti masuk evaluasi ya, soal evaluasinya. Oke, nah ini gambar gelombang tegangan sistem 3 fasa. Jadi ini ada 3 buah gulungan kawat, 3 saluran ya, A, B, C, masing-masing dengan beda sudutnya 120 derajat karena kita bicara seimbang dan simetris. Kemudian diputar dengan kecepatan yang sama pada daerah medan magnetik yang sama pula ya, maka akan menghasilkan tegangan yang sama dan beda sudut yang sama dan simetris yaitu 120 derajat. Nah, ini adalah gambar bentuk gelombang. Kalau teman-teman bisa lihat di sini yang merah itu ini fasa A, yang hitam fasa B, yang biru itu fasa C. Dan di sini bisa dilihat gambar ini kita lihat ya, yang gelombang bentuk gelombang di atas itu yang mana nih? Gambar yang merah ini tertinggal dari yang merah. Yang biru ini tertinggal dari yang hitam. Gitu ya. Untuk bentuk gelombang di atas dapat pula digambarkan dalam bentuk diagram fasor. Nah, searah dengan putaran jarum jam seperti berikut. Nah, ini searah jarum jam nih, VA, VB, VC. Tuh. Lalu apa hubungan arus dan tegangan dalam hubungan bintang? Jadi sistem 3 fasa yang seimbang dapat dilakukan analisis dalam sistem fasa tunggal. Jadi penyusunan tegangan fasa menjadi bentuk hubungan bintang Y dan delta memerlukan beberapa modifikasi. Jadi misalkan nih, tegangan antara fasa dengan fasa akan mempunyai korelasi antara tegangan fasa dengan netral. Jadi ada hubungan antara tegangan saluran tuh yang VAB, VBC, dan VCA. Kalau untuk tegangan fasa itu VAN, VBN, dan VCN. N itu apa? N itu titik netral. Jadi ini ya. Nah, ini VAB itu tegangan lain atau saluran, atau di notasi nanti VL. Untuk VAN ini, VBN ini tegangan fasa atau VP nanti notasinya. Jadi karena dia simetris dan seimbang, perbedaannya 120 derajat. Nah, ini gambar diagram fasor dari tegangan fasa netral dan tegangan fasa-fasa yang terhubung bintang. Nah, ini ya, ini
sebentar. Nah, ini saluran. Kalau yang ini tegangan fasa atau fasa netral. Oke. Dimana ini masih perbedaan 120 derajat. Kemudian dari gambar ini kita mau mencari nih V. Ini. Nah, ini ya udah dituliskan VAB nih. Kalau kita lihat gambarnya tadi nih. Nah, ini VAB itu sama dengan apa? VAB ini kan VAN ditambah dengan VBN. Nah, ya. Jadi VAB itu VA ini ya, ini ditambah ini gitu. Kita lihat ke rumusnya. Nah, ini. Karena tadi VBN. Nah, kita kan ini ya. Ini V ini. Karena dia minus. Nah, jadi ini min dia. Tadinya kan VAN ditambah VBN. Karena VBN-nya minus, jadi VAN min VBN. Tuh. Nah, ini. Ya. Atau kalau mau diubah plus di sini jadi kebalik VNB. Tuh, sama aja sih ujungnya ke sini nanti. Jadi VAN tadi kan ini VP sudut 0, VBN-nya ini ada di slide sebelumnya tadi ya. Oke, nah kemudian untuk turunkan lagi kita VP kali cos 0 plus J sin 0. Kemudian ini juga sama. Nah, ini itu kita jadi cos sama J sin. Cos 0 berapa? Sin 0 berapa? Cos 0 itu 0. Cos 0 itu 1, sin 0 itu 0. Ini juga cos 120 itu min setengah. Nah, ini sin 120 ini sekian. Oke, hitungan biasa didapatlah. Ini ada kurang VP ya di sini. Nah, ini di sini ada, ini kan VP kali 0,866, di sini ada VP-nya. Oke. Tapi tidak mempengaruhi hasilnya udah benar di bawahnya. Nah, jadi ini kemudian disederhanakan ke sini. Jadilah dapat VAB itu sama dengan akar 3 kali tegangan fasa. Nah, ini. Nah, dengan cara yang sama kita bisa menghitung VBC, VCA. Ya, pakai rumus Pythagoras tadi ya. Nah, ini. Nih, jadi kan kita nyari VAB ini, kemudian cari VBC, kemudian nyari VCA. Oke, didapatlah ini ya, udah langsung hasilnya. Nah, jadi secara umum apa kita bisa simpulkan antara tegangan lain dengan tegangan fasa terhubung bintang itu VL atau tegangan lain itu sama dengan akar 3 dari tegangan fasa yang kita dapetin tadi perhitungan ini. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, ini akar 3 tadi. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ini ya kesimpulannya untuk yang ini. Kalau terhubung bintang, karena kalau hubungan bintang itu arusnya sama. Oke. Kalau untuk hubung delta gimana? Hubung delta gambarnya seperti ini nih. Ya. Jadi kalau notasinya IAB, IBC, ICA itu arus fasa, sementara untuk arus lain itu ini IA aksen, IB aksen, IC aksen. Ini gambarnya ya. Nah, kalau di hubung delta itu yang sama apanya? Yang sama tegangan. Oke, jadi ini ya IAB. Nah, ini IAB karena dia tidak ada perbedaan sudut, jadi ininya sudutnya 0. Kalau untuk IBC, nah ini IBC kan di sini ada 100 min 120. Kalau untuk
ICA. Nah, di sini sudutnya 120 gitu ya. Oke, kita lanjut. Untuk kita cari IBB. Nah, kalau IBB aksen ini IAB ditambah atau dikurang dengan IBC ya. Karena kan di sini ini IBC aksen gitu. Nah, oke ya, dapat yang ini. Karena tadi rumusnya kan ditambah, tapi kita pakainya IBC jadinya berlawanan, jadi ini tandanya minus. Oke, nah hampir mirip caranya dengan yang mencari tegangan tadi. Y ini sekarang ini delta ya. Kita ini berapa? Cos 0, sin 0, cos 120, J sin 120, sehingga dapatlah ini kesimpulannya ini. Nah, IBB sama dengan IP. Jadi arus line itu sama dengan akar 3 dari arus fasa. Untuk mencari yang duanya IAA sama ICC dengan cara yang sama, kita dapatlah sekian ya. Gitu. Kesimpulannya apa? Nah ini. Arus saluran itu sama dengan akar 3 dari arus fasa. Karena kalau untuk hubung delta itu tegangannya sama. Oke, kita lanjut. Nah, ini daya dalam sistem 3 fasa. Kalau sistem 3 fasa yang seimbang, besarnya daya yang dihasilkan oleh generator itu sama dengan penjumlahan daya yang diserap beban untuk setiap fasanya, atau juga sama dengan 3 kali daya satu fasanya. Jadi kalau ditulis ini ya, dimana cos P itu sudut antara arus fasa dan tegangan fasa, gitu ya. Nanti untuk sisanya yang ibu tidak sebutkan di sini, teman-teman bisa baca aja ya untuk mengefisienkan durasi video teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang pertama dalam hubungan bintang berlaku, ini kita bicara daya ya, daya dalam hubungan bintang berlaku ini. Nah, ini P sama dengan akar 3 VL kali IL cos V-nya. Nah, dengan cara yang sama untuk mencari Q, mencari S gini. Karena perbedaannya yang di ini ya, cos, sin. Nanti pakai bisa cara yang ini. Nah, ini cara yang ini. Jadi silakan untuk pertanyaannya bisa disampaikan di WAG ya, kalau Bu, kenapa dapatnya kayak gini gitu ya. Ini kan penyederhanaan biasa ya. VL sama dengan akar 3 VP yang kita dapatkan tadi. IL-nya sama kalau untuk bintang. Kemudian kita masukkan nih P, tadi kan rumusnya yang ini tadi nih teman-teman nih, yang di slide. Nah ini teman-teman lalu masukkan nih, nah, sehingga dapatlah ini. Nah, untuk menyederhanakannya kita sama-sama kalikan dengan akar 3, makanya ini dikalikan akar 3 atas per akar 3 per akar 3 biar hilang akar 3-nya. Dapatlah yang ini. Nah, 3 ini dicoret, dapatlah akar 3 VL IL cos P gitu ya. Oke. Nah, P-nya dapat, Q dapat, S dapat. Nah, kita ini untuk harga mutlak dari S. Kalau digambarkan ini gambarnya segitiga daya. Kemudian untuk dalam hubungan delta, kalau tadi kan hubung Y. Kalau delta yang sama VL-nya, IL-nya yang kita cari. Nah, ini P-nya yang tadi yang sama kan VP-nya. Berarti yang LIL-nya yang kita ganti nih. Dapatlah ini untuk dayanya. Oke. Kita cari lagi juga tadi latihan soal ya. Kita cari turunannya ini yang tadi. Nah, ini kan rumusnya kita karena ini ya dari ini tadi. Nah, 3 VP IP cos P yang kita ganti IP-nya ini. Nah, IP-nya ini dari sini nih. IP-nya dari sini nih. Nah, ini. Sorry. Nah, dari yang atas ini. Berarti IP sama dengan IL per akar 3. Dapatlah ini. Kita untuk hilangin yang akar 3-nya ini. Oke, jadi rumus P-nya ini
Ini akar 3 VL IL cos Pi. Jadi dari soal ini tadi ke pos Ibu tidak tahu sampai mana ke pos, Ibu ulang sekilas. Jadi I4 itu adalah ini menggunakan hukum Kirchhoff, arus di beban ditambah arus di, ya ini ya, arus di bus 4 kita cari menggunakan hukum Kirchhoff, IB ditambah I motor. Nah kita cari nih IM nya dari sini. Nah oke ya, ini kita ini kan diketahui ini nah ini untuk line to neutral bagi akar 3 ini diketahui untuk yang dari satu pasanya dibagi 3. Kemudian untuk S nya ini kita dapat 26,6 J20. Yang kita mau hitung itu I, karena S nya udah, maka dapatlah I motornya segini nih ya. Ini kan V nya kita pakai yang line to neutral, jadi bagi akar 3. Nah untuk yang beban delta kita mau cari IP nya nih, ini kan diketahui untuk yang satu fase bagi 3, rumusnya ini untuk IP nya ini. Nah untuk daya yang satu paksa kita bagi 3, untuk yang VP nya bagi akar 3 ini cos, sehingga dapatlah IP nya ini. Nah kalau kita nyari tadi arus di bus 4 itu menggunakan hukum Kirchhoff, di mana arus jumlah aljabar sama dengan 0, berarti IM plus IB udah dapat semua tadi kan, tinggal kita jumlahkan. Oke, semoga videonya tidak terpotong ya, nanti akan Ibu cek. Oke, nah kalau di video ini durasinya lumayan singkat karena kita langsung kerjakan bersama-sama. Silakan nanti jika ada pertanyaan kita diskusikan bersama. Ini tujuan teori, rumus-rumus sampai ke latihan soal. Nanti minggu depan kita evaluasi tentang yang kapasitas kapasitor. Jadi ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.